Sampai hari ini sebetulnya masih tetap melanjutkan penuntasan kasus ini secara hukum. Nah, problem yang kita hadapi sekarang ini, opini yang dikembangkan oleh banyak pihak, ya, itu dengan 2 orang kemarin polisi yang diadili di Pengadilan Jakarta Selatan dekat sini, itu dianggap bahwa itu kasusnya sudah selesai dan sudah tutup. Itu poinnya, ya, yang mereka ingin kembangkan, yang mereka ingin propagandakan. Nah, kemudian Komnas HAM juga membuat penyesatan informasi, saya katakan begitu, ya, dengan menyebut ini sebagai sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai unlawful killing, ya. Nah, dalam terminologi hak asasi manusia itu tidak ada unlawful killing itu. Unlawful killing itu ya pidana biasa. Artinya polisi melakukan kesalahan di luar proses hukum, di luar prosedur, kemudian pidananya pidana biasa. Artinya misalnya polisi lalu lintas di pinggir jalan, kemudian ada orang nggak mau di stop, kemudian dia mengeluarkan tembakan karena semata-mata orang tidak mau di stop. Nah, itu unlawful killing sebetulnya, ya. Jadi hanya kesalahan prosedur biasa. Tetapi dalam terminologi hak asasi manusia, ya, itu disebutnya kalau ada rencana dari sebuah kekuatan, dari rezim, ada sebuah desain menggunakan struktur, ya, struktur instrumen dari negara, dari institusi negara, maka itu kategorinya adalah kategori extrajudicial killing namanya. Nah, jadi sebetulnya Komnas saja sejak awal ketika laporan penyelidikan itu dikeluarkan, itu sebetulnya sudah berupaya untuk menyesatkan informasi, untuk menggiring sebetulnya, menggiring publik, menggiring opini bahwa ini bukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tapi ini semata-mata kesalahan prosedur. Jadi itu sejak awal desain dari Komnas HAM. Nah, karena itulah di Komnas HAM sudah menyebut begitu, itu sebetulnya menunjukkan, membuktikan bahwa sejak awal kasus KM50 itu memang kasus pelanggaran HAM berat karena melibatkan institusi negara sebetulnya. Institusi negaranya ikut menutupi sebetulnya. Yang disebut dalam terminologi hak asasi manusia itu disebut dengan obstruction of justice sebetulnya. Nah, saya mau bicara hukum saja dalam soal ini, ya, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, bukan hukum pidana, bukan politik, tetapi hukum hak asasi manusia. Jadi satu, penggunaan istilah atau diksi atau terminologi unlawful killing sudah salah. Yang kedua, Komnas HAM justru terlibat dalam menutup-nutupi dalam sebuah tindakan yang disebut obstruction of justice, ya, menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan. Itu yang dilakukan oleh Komnas HAM sebetulnya. Nah, karena itu sebetulnya kita sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa seharusnya KM50 itu diproses melalui mekanisme hukum undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi bukan hukum pidana biasa, bukan pasal 340, bukan pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, bukan, tetapi pasal Undang-Undang 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, di mana di situ disebutkan di pasal 7 atau pasal 9, saya lupa, ya, tapi lebih kurang begitu, itu menyebutkan salah satu bentuk, pasal 9 kalau saya tidak salah, ya, atau pasal 7 lah kira-kira begitu, salah satu bentuk dari yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu, yang kategorinya itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu ada 14 bentuk. Salah satunya itu adalah pembunuhan terhadap penduduk sipil secara sistematis dan terencana. Ada 3 jadi unsurnya itu. Pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan secara sistematis dan terencana, ya. Dilakukan secara sistematis dan meluas sifatnya itu. Nah, sistematis itu apa? Pengertian sistematis itu adalah tadi itu yang saya sebutkan, menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Nah, dari data-data yang kita dapatkan membuktikan bahwa
memang ada desain sejak tahun 2016 bahkan ya. Jadi bukan cuma tahun 2020. Sejak tahun 2016 itu institusi negara ini sudah digunakan dengan target FPI dan Habib Rizik sebetulnya. Dan itu kita punya bukti banyak. Nah, yang anak-anak yang menjadi korban ditembak 6 orang itu karena mereka mengawal Habib Rizik dianggap menghalangi bagi institusi negara, bekerjanya institusi negara yang mentarget Habib Rizik, makanya anak-anak itu juga ikut disikat menjadi salah satu target antara sebetulnya. Itu masalahnya sebetulnya. Nah itu karena itu kita masih mendesak supaya Komnas HAM membuka kembali. Kalau kemarin Komnas HAM hanya menggunakan Undang-Undang tahun 39 tahun 99, nah kita harapkan desakan ke depan ini keluarga korban ini mungkin dibantu nanti dengan lawyer-lawyer dari Pak Ajis ini, dari Asosiasi Advokat Pembela Persaudaraan Islam ini, untuk terus-menerus menagih Komnas HAM supaya membuka kembali kasus itu, supaya Komnas HAM melakukan penyelidikan melalui dengan menggunakan mekanisme Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan Undang-Undang 39. Itu yang perlu diingat tuh. Nah keluarga korban ini harus juga, jadi saya mau dari soal keluarga korban, bapak-bapak ya, kita umat Islam ini nggak boleh kalah. Kenapa? Itu kasus Semanggi 1, Semanggi 2 Pak, itu setiap hari Kamis mereka, yang sekarang sudah yang tahun ini kemarin Kamis kemarin itu sudah Kamis yang ke-5.000-an Pak. Jadi mereka tuh rutin memperjuangkan nasib anaknya dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 tahun 98 sampai hari ini masih terus berjuang, terus menyuarakan. Nah jadi saya harap bapak-bapak tidak bosan, tidak cepat capek, tidak cepat lelah, supaya ditagih terus itu. Didatangi itu Komnas, minta bantuan dengan pengacara-pengacara ini untuk datangi Komnas, mendesak supaya Komnas itu terus melakukan penyelidikan dalam konteks Undang-Undang 26 tahun 2000. Jangan pakai Undang-Undang 39 tahun 99 lagi, karena ini pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah itu terus tiap minggu datangin aja. Hari apa nanti janjian 6 orang itu keluarga kaum datangi lagi. Pokoknya terus saja. Terus jangan sampai bosan. Tadi yang saya contohkan, kasus Semanggi 1, Semanggi 2 sampai hari ini masih jalan mereka. Tidak bosan, tidak berhenti. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua sebetulnya ini Pak Ajis sudah melakukan langkah-langkah yang cukup maju saya kira. Sebetulnya kita mau koordinasi dengan teman-teman pengacara yang ada di luar negeri yang dihukum sistem hukum nasional mereka itu menerapkan sistem hukum di mana sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dituntut di negara mereka walaupun kejadiannya bukan di negara mereka. Ya, nanti kita akan buat daftarnya lah, negara-negara mana, teman-teman pengacara mana. Nah itu sudah dikomunikasikan oleh Pak Ajis sebetulnya di beberapa negara. Nah kita harapkan nanti dengan yang ini sebetulnya sudah saya ungkapkan, cuman memang teman-teman kita di luar di negara lain itu sepertinya memang karena ini harus menggunakan pengacara. Di luar negeri itu pengacara itu bayarannya mahal Pak, beda kalau di Indonesia. Ya, di Indonesia ini saya ini lebih kurang 30 tahun jadi pengacara, lebih banyak gratisnya sebetulnya. Nah, kalau di luar negeri mahal bayaran pengacara itu, walaupun kasusnya kasus seperti itu. Iya, kita lebih banyak pro bononya ya. Jadi 30 tahun saya itu mungkin cuma dari ratusan kasus mungkin cuma 2%-nya yang saya dapat duit itu, tapi 98%-nya lebih banyak pro bononya. Nah, kesulitan kita di luar negeri itu memang pengacaranya harus bayar, sehingga teman-teman kita yang di luar negeri itu agak kesulitan untuk meminta bantuan pengacara yang mau pro bono di luar negeri. Nah, tujuannya apa? Jadi pelaku-pelaku, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di KM 50 ini, kalau dia melakukan perjalanan ke luar negeri di tempat negara yang kita mendaftarkan gugatan itu, seketika mereka masuk ke dalam bandaranya, keluar dari pintu imigrasinya, bisa ditangkap oleh aparat keamanan di sana dan ditahan. Itu poinnya sebetulnya. Jadi kalau dia tidak mau keluar negeri, berarti dia tahanan negara namanya. Jadi dia nggak bisa keluar negeri. Ya, begitu dia keluar negeri dia akan ditangkap, ditahan. Sebagaimana Augusto Pinochet itu. Dulu di Chili itu ada diktator namanya Jenderal Augusto Pinochet. Begitu dia menjadi presiden, sangat diktator, sangat kejam. Nah, dia sudah dipersoalkan itu di Inggris dan Spanyol, digugat oleh korban-korbannya
di Inggris dan di Spanyol. Ketika dia selesai jadi presiden, dia berobat ke Inggris dan Spanyol, ditangkaplah dia di Inggris dan di Spanyol itu. Nah, kita mau lakukan itu hal yang sama sebetulnya, supaya pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan extrajudicial killing di KM 50 ini, ketika dia keluar negeri itu dilakukan penangkapan. Itu pernah terjadi terhadap pejabat Indonesia ketika dia melakukan perjalanan ke Australia. Saya nggak usah sebut nama ya. Ketika dia melakukan perjalanan ke Australia, ini dalam kasus peristiwa Timur Timur. Dia waktu itu menjadi pimpinan komandan tempur di Timur Timur. Begitu dia ke Australia, padahal dia sudah pensiun jadi tentara tuh. Begitu dia ke Australia, polisi Australia mengeluarkan surat penangkapan, dia tidak berani keluar dari airport, langsung balik lagi ke Indonesia. Kan efektif juga sebetulnya, walaupun dia tidak sempat ditangkap. Nah, jadi kita mau melakukan hal yang sama dalam konteks KM 50 ini. Nah, orang-orangnya siapa? Nanti kalau gugatannya sudah kita daftarkan di luar negeri itu baru kita umumkan siapa-siapa orang yang ketika dia di negara itu dia akan ditangkap. Jadi nanti itu kita akan sebarkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan informasinya, supaya dengan maksud supaya apa? Supaya kita semua terus menuntut KM 50 ini, bahwa KM 50 ini belum selesai dengan dibebaskannya, dilepaskannya, bukan dibebaskannya, diputus onslah namanya itu. Jadi di pengadilan itu ada putusan bersifat prispa, ada yang putusan bersifat onslah. Kalau prispa itu berarti dia tidak terbukti, tapi kalau onslah dia terbukti tapi disebutnya bukan melakukan tindak pidana, ada alasan pembenar. Nah, kemarin di pengadilan Jakarta Selatan ini disebutkan dia dilepaskan dari segala tuntutan, artinya dia terbukti melakukan penembakan, tetapi karena dia disebutnya membela diri. Cerita rekayasanya kan itu yang dibuat oleh Sambo, Ferdi Sambo itu kan cerita rekayasanya tembak menembak, padahal tuh nggak ada tembak menembak yang sama sekali. Kita bisa buktikan dengan bukti-bukti yang ada bahwa mereka itu memang dibantai, diculik, diambil, disiksa, kemudian ditembak mati 6-6-nya itu. Kenapa tidak ada tembak menembak? 6-6-nya mendapatkan tembakan di dada, di jantung, tembakan mematikan semua. Kalau tembak menembak ada yang kena kaki, ada yang kena kuping, ada yang kena kelingking. Nah, itu baru tembak menembak karena nggak sengaja kan. Tapi kalau 6-6-nya ditembak di jantung dengan 2 peluru memastikan kematiannya, itu bukan tembak menembak, tapi itu sengaja ditembak. Memang sengaja ditembak dan dari jarak dekat. Kenapa dari jarak dekat? Karena masih ada sisa mesiunya di tubuh korban. Jadi itu yang harus kita terus-menerus tuntut di publik ini, supaya publik ini tidak gampang dikibulin bahwa dengan 2 orang kemarin itu memang dikorbankan, itu sengaja. Memang begitulah cerita rekayasa. Itu juga yang membuktikan bahwa mulai dari institusi penegak hukum, mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan pengadilannya pun ikut terlibat menutupi kasus itu. Kan pengadilan Jakarta Selatan itu sebetulnya ikut terlibat. Terlibatnya kenapa? Seolah-olah memang betul-betul ada kejadian tembak menembak dan membebaskan orang itu kan sebetulnya bagian dari rekayasa. Itulah yang disebut dengan rencana yang sistematis dalam kategori unsur pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu yang membuktikan bahwa itu pelanggaran HAM. Demikian. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kalau tidak salah sudah terjadi perpindahan kekuasaan. Tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi dalam tempo 5 tahun, ya, 10 tahun bahkan. Apakah ada harapan bahwa kasus ini akan bisa diadili seadil-adilnya? Silakan tambahkan. Ya, kalau kita rujukannya kepada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka proses itu akan dimulai di Komnas HAM sebetulnya, bukan dari Istana Negara, bukan, tapi dari Komnas HAM, dari Jalan Latuh Harhari sebetulnya. Nah, jadi saya kira nanti setelah karena kan sekarang ini membedakan antara pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dengan setelah tahun 2000. Kalau sebelum tahun 2000 pelanggaran HAM yang lama itu tahun 98 itu masih harus membutuhkan otorisasi dari Senayan untuk bisa digelar pengadilan hak asasi manusianya. Tetapi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 dibuat, disahkan, diberlakukan, itu tidak perlu otorisasi Senayan sebetulnya. Jadi sebetulnya tinggal Komnas HAM bekerja, didorong, didesak, saya kira tiap minggu tadi itu, tiap pekan, apakah tiap hari Senin atau tiap hari Selasa, karena kalau nggak salah waktu itu Selasa deh, tanggal 7, karena tanggal 3 kejadian hari Jumat, 4, 5, 6, 7, kalau nggak Selasa Rabu lah itu ya, waktu itu. Maka
ditinggal di Komnas HAM, didorong terus menerus setiap pekan itu didatangi, jangan bosan mendatanginya ya, tinggal gantian aja diatur nanti teman-teman yang mendampingi dari pengacaranya, nanti Komnas HAM yang akan melakukan proses memulai penyelidikan itu, memulai ulang penyelidikan. Jadi sebetulnya variabel yang disebutkan oleh Bung Refli tadi itu, variabel Istana dan variabel Senayan itu tidak lagi menjadi variabel karena undang-undang ini kejadiannya setelah Undang-Undang 26 tahun 2000. Saya kira begitu jawabannya yang aman. Luar biasa ya. Tepuk tangan. Jadi Bro Munarman seperti berbicara hukum di ruang hampa. Ari Lasso itu hampa ya. Jadi memang kawan-kawan semua, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pengadilan HAM, ada pengadilan HAM ad hoc, ada pengadilan HAM. Kalau ad hoc itu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kejadiannya, seperti Timur Timur, ya, Semanggi 1, Semanggi 2. Tapi kalau setelah tahun 2000, 26 2000 diundangkannya undang-undang itu, maka pengadilan HAM biasa. Prosedurnya berbeda. Kalau ini memang inisiatif Komnas HAM melakukan proses penyelidikan, kemudian bisa mencari investigator yang independen, kemudian nanti dilimpahkan pengadilan HAM, ya. Tetapi kan kita tahu itu political will. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada political will istana, Komnas HAM berani melaunching penyelidikan terhadap KM 50. Tapi siapa tahu berani. Siapa tahu. Dan keadilan itu adalah hak, Pak. Ya. Keadilan itu hak. Kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil, maka hak kita itu tanpa kita minta itu diberikan. Itu pemimpin yang adil dan baik namanya. Tetapi kalau pemimpinnya setengah adil setengah baik, ya, maka keadilan itu harus diperjuangkan. Hak itu harus kita rebut. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa hanya meminta, karena itu kita harus memperjuangkan, harus kita ambil itu hak kita itu, ya. Nah, untuk memperjuangkan itu, untuk mengambil hak kita itu, maka dari pihak keluarga korban kita harapkan mungkin mulai besok, mulai bikin pertemuan untuk membuat rencana kegiatan yang tadi sifatnya apakah memang kalau misalnya nggak bisa mingguan, maka setiap sebulan sekali datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti bapak-bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji, minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka kembali. Sebab kalau kita cuma ngomong di media, ngomong di di tempat-tempat yang tidak berhubungan dengan pihak yang memiliki wewenang, maka itu menjadi opini saja. Nah, kita harapkan nanti di Komnas HAM itu kita ajak debat aja kalau dia masih nolak-nolak. Pokoknya datangin aja terus-terusan. Jadi jangan pernah lelah memperjuangkan hak dan keadilan, sampai keadilan dan itu sendiri yang lelah kita datangi untuk kita dapatkan hak kita. Saya kira begitu, Pak, ya. Jadi supaya ini nanti terus-terusan ke depannya begitu. Presiden yang sekarang itu institusinya pada saat rezim yang lalu itu kan Pak Prabowo itu di Kementerian Pertahanan. Saya mau clearly, Kementerian Pertahanan tidak terlibat dalam soal itu. Itu dulu yang penting. Jadi sebetulnya Pak Prabowo maupun kelembagaan politiknya maupun orang-orang partainya itu tidak terlibat dalam persoalan KM 50. Ini rezim lama ini, ya. Nah, di rezim lama ini tadi pertanyaannya itu saya ingat lagu Malaysia tahun 90-an. Di sana menanti, di sini menunggu jadinya itu. Ada judulnya itu, nanti dicari aja itu. Penyanyinya UKS itu sebetulnya, ya. Jadi memang ya kalau dilema itu kan sebetulnya ada bukan di pihak kita dilemanya. Nah, jadi kalau soal komunikasi saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena yang berkomunikasi dalam soal itu kemarin itu justru Pak Ajis. Jadi saya tidak berinteraksi dalam soal komunikasi antara yang disebutkan oleh Bang Ramadan Pohan
antara Habib Rizik dengan Pak Prabowo segala macam, saya nggak masuk ke wilayah itu karena saya memang tidak ikut incas di situ. Ajis justru yang tahu, Pak Ajis. Jadi saya membatasi diri saja bahwa clearly Pak Prabowo, nah mudah-mudahan dengan posisi dia yang clear seperti itu, dia lebih independen. Menurut saya lebih kurang begitu ya. Jadi dari aspek politiknya Pak Prabowo clearly. Jadi tinggal kita harapkan orang yang clear itu biasanya lebih gampang mengambil putusan daripada orang yang punya beban masa lalu. Saya kira. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ada pesan daripada Al-Quran. Innallah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Bahwa di dalam surah An-Nisa ini Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Terkait dengan persoalan kilometer 50 ini sudah berjalan 44 tahun dari tahun 2000 Desember 7 Desember tahun 2000. Kita masih melihatkan pengadilan yang masih dagelan, belum berlaku seadil-adilnya. Oleh sebab itulah kita perlu memberikan pelajaran yang besar kepada penegak hukum di negeri ini, bahwa tidak boleh ada satu hukum pun, tidak boleh ada pelanggaran satu hukum pun yang dibiarkan. Lebih-lebih persoalan itu menjadi perhatian bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sebahagian besar rakyat Indonesia mengetahui, memantau kilometer 50. Semua memperhatikan, tidak luput dari perhatian publik. Dan ini adalah persoalan yang fundamental. Para petinggi negeri harus menegakkan hukum itu. Kalau di zaman pemerintahan yang lalu, di zaman eranya Jokowi, boleh saja hukum itu tidak jalan karena boleh jadi ada intervensi kekuasaan, karena banyak orang-orang yang memegang posisi penting di zaman itu, boleh jadi dia terlibat dengan persoalan kilometer 50. Tetapi setelah 20 Oktober kemarin, dengan adanya pemerintahan baru yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo Subianto, maka publik negeri ini dari Sabang sampai Merauke, 200 juta rakyat Indonesia mengamanahkan kepada saudara Presiden Prabowo agar hukum betul-betul sesuai dengan amanah konstitusi, bahwa hukum harus menjadi panglima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2 kali kata-kata ini disebutkan dalam Pancasila yang merupakan dasar bagi negara ini. Begitu juga amanah dari konstitusi Undang Dasar 45, agar negara menjamin kepastian hukum itu. Hukum tidak boleh dikelola, diurus, ditegakkan secara suka-suka mereka yang berkuasa. Hukum tidak boleh ketika tajam kepada lawan lalu tumpul kepada kroni dan kepada oligarki, kepada kelompok sendiri. Hukum harus berdiri tegak dia. Wailul lil mutaffifin, dan kecelakaanlah bagi mereka yang curang, yang tidak menegakkan hukum seadil-adilnya. Oleh sebab itu, bagi kita rakyat Indonesia, pembantaian 6 syuhada bukan persoalan yang main-main. Meski berjalan 4 tahun, amanah itu kembali kita tekankan kepada presiden yang hari ini berkuasa, bahwa tidak boleh ada satu hukum pun yang diabaikan. Lebih-lebih persoalan itu adalah menyangkut dengan jiwa manusia, bahwa Islam mengajarkan kepada kita pembunuhan sehadap 1 jiwa manusia sama dengan pembantaian seluruh umat manusia. Hari
tempoh hari itu kita menyaksikan ada 6 syuhada yang dibantai yang secara sadis, yang tidak mendapatkan keadilan hukum. Artinya ini pesan sangat penting bagi konstitusi negara, bagi Pancasila, bagi Islam itu sendiri, bahwa membantai 6 syuhada bukan 1 orang syuhada, lebih-lebih yang dibantai adalah pengawal ulama. Bapak dan Ibu, kita bisa saksikan betapa Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada 837 Masehi ada seorang muslimah yang dinistakan oleh orang-orang Roma. Maka dia berteriak, "Ya Mu'tasim." Dia berteriak, "Ya Mu'tasim, kemana Mu'tasim?" Maka Khalifah Mu'tasim dia mengirimkan pasukannya lalu menyerang itu Roma dan membebaskan kota Amorium dari orang-orang kafir. Dan sejarah itu mencatat ada 30.000 tentara daripada Roma yang terbunuh, dan bahkan 30.000 lagi tentara Roma yang ditawan. Itu adalah demi seorang nyawa muslimah, bahkan dia muslimah yang tidak merdeka. Begitu Islam menjunjung tinggi sebuah nyawa manusia. Kalau 4 tahun yang lalu, saudara-saudara sebangsa setanah air, ada 6 nyawa yang dibantai, maka hari ini kita serukan apa yang diserukan muslimah itu. Wahai pemerintah pemerintah Prabowo, wahai penegak hukum di zaman Prabowo hari ini yang Anda memegang kendali hukum, maka rakyat negeri ini mengamanahkan kepada Anda untuk menegakkan keadilan pembantaian syuhada kilometer 50 dengan seadil-adilnya. Karena tidak boleh ada satu pembantaian umat manusia yang diproses dengan suka-suka mereka yang berkuasa. Dan yang terakhir, kita perlu memberikan, ini adalah pelajaran buat generasi kita mendatang, bahwa tidak boleh ada satu pemimpin pun yang membiarkan hukum tidak tegak di negeri ini. Kita mengetahui bahwa Indonesia NKRI adalah negara hukum. Artinya hukum harus menjadi panglima. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan lebih-lebih, rakyat negeri ini adalah rakyat yang agamis, rakyat muslimnya yang terbesar. Maka pesan-pesan Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah riwayat, dalam hadisnya, bahwa pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan hukum seadil-adilnya akan bersama syuhada, akan bersama sama Rasulullah kelak di sorga. Oleh sebab itu, hari ini Bapak Jenderal Prabowo Subianto yang menjadi presiden, insya Allah ini adalah jenderal yang cerdas, jenderal yang berani, yang pernah memimpin Kopassus. Kita yakin mereka di tangannya kita akan mampu menegakkan kilometer 50 dengan seadil-adilnya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bingung didadak sama pembawa acara untuk bicara gini. Tapi karena tadi lihat backdrop ini adalah masalah kilometer 50 yang sudah, ya ini tepat 7 Desember 2024. Kejadian ini terjadi 4 tahun yang lalu. Menurut saya, yang bekas tentara, kasus ini kalau pemerintah punya niat untuk membongkarnya, bukan pekerjaan sulit. Mungkin kalau saya presiden, nggak sampai 1 minggu kebongkar ke akar-akarnya ini. Jadi sekali lagi saya katakan,
kasus ini saya masih ingat karena saya terlibat dalam pembuatan buku putih kejadian kilometer 50. Dari prolognya, dari mulai tertangkapnya ada agen di pesantrennya Habib Rizik Syihab di Selabintana ya, Megamendung, udah tahu. Menurut saya kejadian di kilometer 50 ini adalah suatu tindakan pengecut, tidak bertanggung jawab dan biadab yang terencana. Jadi kalau kita semua tahu bilang ini adalah pelanggaran hak asasi manusia berat, dan setahu saya menurut hukum yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu tidak ada kedaluarsanya. Selama pelakunya masih hidup walaupun sudah pakai tongkat masih bisa diseret ke pengadilan. Jadi mudah-mudahan sebelum pelakunya mati kita bisa terbongkar. Nah, karena pada kesempatan ini menurut saya seperti yang saya katakan tadi, ini bukan peristiwa yang sulit untuk disidik sampai terbongkar untuk dibawa ke pengadilan. Tinggal pemerintah mau tidak. Kalau bicara pemerintah berarti presiden. Berarti presiden. Kalau presiden memang punya keinginan untuk membongkar ini, saya yakin tidak sampai 1 minggu kebongkar. Tapi kita lihat 2 periode masanya Jokowi tak kebongkar. Kemudian sekarang udah masuk periodenya Pak Prabowo, belum ada tanda-tanda perhatian ini untuk dibuka. Belum ada tanda-tanda. Selama presiden tidak punya keinginan membuka ini, semua terhambat. Semua terhambat, tak akan mungkin berjalan. Tidak akan mungkin berjalan. Kita ngomong sekarang ini juga mungkin dianggap angin lalu saja oleh pemerintah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya cuma menyarankan, mari kita teman-teman membentuk satu kelompok yang tahu masalah ini, yang concern masalah ini. Kita coba untuk berkomunikasi atau untuk coba menghadap presiden, minta waktu untuk menjelaskan dan mengajukan permohonan kita demi keadilan, demi tegaknya hukum, demi kelanjutan negara Republik Indonesia tercinta yang berdasarkan hukum ini, demi keadilan. Jadi saya bilang, saya menyarankan pada forum ini kita mungkin perlu membentuk satu tim, kemudian kita menghubungi istana, kita minta berdiskusi, kita minta menyampaikan untuk ini dibongkar. Kalau kita diterima oleh presiden, baru kita bisa juga berkesimpulan presiden punya niat menyelesaikan atau presiden kelihatannya nggak punya niat menyelesaikan. Atau kalau kita udah menghadap ke sana melalui stafnya tidak diterima, kita juga bisa simpulkan kira-kira presiden seperti apa gitu. Tapi selama presiden nggak punya niat untuk membongkar ini, terhambat semua, berhenti semua. Bahkan kita yang menyarankan ini yang nanti kemudian dikriminalisasi. Jadi pada kesempatan ini saya sarankan kita bentuk tim, kita bikin surat atau datang ke sekretariat negara, kita minta menghadap presiden. Kalau diterima, kita bisa simpulkan presiden berniat atau tidak. Kalau nggak diterima, berarti presiden juga nggak peduli dengan kasus ini. Selama tidak ada perintah dari presiden, kita pesimis. Kita pesimis. Sekali lagi, kita minta bongkar ini demi kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, demi keadilan, demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, bukan hanya omong kosong hukum.
Kita udah tahu lah selama ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada teman yang mau, teman yang punya akses ke istana. Dan kalau boleh saya tambah ini Pak Refli, termasuk kasus PIK 2 PSN itu, ya di mana saya terlibat dalam tim itu. Ini kalau presiden merespon satu kata saja, usut, selesaikan sesuai aturan, selesai 1 hari. Selesai 1 hari saya katakan. Tapi kalau presiden nggak memerintahkan, semua mengambil manfaat. Pengusaha rakusnya mengambil manfaat untuk menambah kerakusan dia supaya tambah kaya. Pengkhianatnya juga mendapatkan manfaat dari pengusaha rakus ini yang menderita rakyat puluhan ribu. Yang menderita rakyat puluhan ribu. Karena kita udah memberikan data dengan benar. Tahu ada pihak, ya memang yang diserang itu Said Didu dianggap tukang bikin ribut, cari perhatian, bikin gaduh dan lain sebagainya. Padahal ini katakan benar gitu. Karena itu pada kesempatan saya ngomong ini saya katakan kasus kilometer 50 dan kasus PIK 2 PSN, begitu presiden mengatakan selesaikan sesuai dengan aturan hukum, selesai 1 hari. Kalau tidak, ya kita berupaya. Jangan pesimis, kita tetap teriak. Mudah-mudahan nggak budek itu pemerintah. Masih punya hati. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Refli, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya di sini adalah bahagian dari tanggung jawab saya secara pribadi. Kebetulan saya seorang dokter. Jadi hari Selasa itu tanggal 8, saya ingat, Selasa tanggal 8, saya sudah mendengar adanya kejadian-kejadian musibah yang menimpa apa yang kita kenal sekarang itu adalah kilometer 50 tersebut. Dan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan sebetulnya dari proses pembelajaran saya kemudian mendapatkan informasi dan mencari informasi mayat-mayat itu ada di mana begitu. Dan kemudian dapat informasi sekitar jam 13 bahwa mayat-mayat itu insya Allah akan dibawa ke Petamburan. Dan sekitar jam 20 malam saya mendapatkan informasi bahwa mayat-mayat sudah dibawa. Tapi karena saya masih ada kegiatan, saya baru datang ke Petamburan jam 23 malam. Bapak Ibu sekalian, yang saya saksikan pada waktu itu adalah suasana yang sangat menyedihkan. Dan waktu saya masuk ke Petamburan, saya lihat ada, jadi ruangan tempat pengajian yang biasa bulanan itu terdiri tidak banyak orang, pintu depan ditutup, dan kemudian di ruangan tersebut saya begitu masuk dari pintu kita bisa melihat adanya mayat dan juga ada sebagian keluarga. Jadi saya tadi disclaimer bahwa kehadiran saya adalah bahagian dari memang saya biasa ngaji di Petamburan, dan saya kenal anak-anak bagian yang hadir yang mendapatkan musibah tersebut. Dan tentu saja dari hari Selasa jam 13 kalau nggak salah tanggal 8 Desember kalau saya nggak keliru ya, itu dari jam 13 sudah ada berita. Jadi saya sangat antusias sebetulnya untuk ikut berada mendapatkan kesempatan, dan akhirnya sekitar jam 20 lah dikasih tahu bahwa mayat sudah dibawa, dan tentu saja saya kemudian segera hadir. Dan begitu saya hadir, saya melihat keadaan yang sedih, semuanya sedih, dan kesedihan itu terasa sekali gitu pada waktu itu. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai bagian kesaksian saya, bukan saksi sebagai saksi ahli atau apa, bukan, tapi saya bersaksi buat diri saya sendiri
Dan mudah-mudahan kesaksian saya buat diri saya sendiri, karena saya diberi kesempatan hadir itu merupakan bahagian dari kebaikan yang saya sampaikan. Jadi yang saya lihat salah satu, tapi yang jadi perhatian saya waktu itu adalah Ahmad Sofyan. Jadi almarhum Ahmad Sofyan. Kenapa Ahmad Sofyan yang menjadi bagian perhatian saya? Karena badannya paling besar, tinggi dan paling besar, dan kemudian kita biasanya memanggilnya Ambon, ya. Jadi Ahmad Sofyan itu almarhum, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Dan saya kemudian bersama dengan yang memandikan melihat, dan mereka tahu bahwa saya seorang dokter, tetapi saya tidak ada tugas untuk melihat atau melaporkan itu gitu. Karena ada tim lain dari dokter yang kemudian hadir di situ. Tapi sekarang ada kesempatan saya menyampaikan apa yang saya lihat. Dan apa yang saya lihat itu adalah benar-benar yang saya lihat, yaitu saya lihat terbujurlah laki-laki yang besar, tinggi, dan beratnya lebih dari 80 kilo, mungkin sekitar 100 kilo, besar. Dan kemudian saya ingat betul mata kanannya itu membengkak, dan bengkaknya itu sebesar kira-kira telur bebek. Jadi bisa bayangkan mata kanan itu membengkak sebesar telur bebek. Dan kalau kita turun ke daerah leher dan dada, kita lihat sampai perut, kita lihat bekas-bekas adanya sayatan dari suatu hasil kegiatan bedah. Tapi bukan itu yang utama yang saya perhatikan. Memang di sebelah kiri, di bawah sedikit di daerah jantung itu ada luka yang bentuk lukanya itu warnanya sekitarnya kehitaman. Dan kemudian juga kita lihat di tangan juga ada bekas-bekas, dan kemudian di bagian punggung belakang juga saya dilihatkan, di bagian punggung belakang juga ada bekas kemerahan dan ada garis-garis yang sepertinya adalah bekas diseret. Bapak Ibu sekalian, inilah kesaksian saya sebagai individu, sebagai orang yang hadir di situ. Saya menyaksikan bahwa jelas-jelas orang sebesar Ahmad Sofyan, dia bisa membela dirinya. Tetapi kalau kita lihat adanya bekas lubang di dada, tentu, dan dengan warna kehitaman di sekitarnya, tentu saja ini bisa diinterpretasikan yang lain. Bapak Ibu sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahagian dari upaya kita. Saya pribadi bersaksi bahwa saya telah melihat itu, dan saya diberikan kemudahan untuk bisa berjalan dan hadir dalam keadaan sehat untuk melihat itu. Dan kewajiban saya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, sehingga kita tahu bahwa telah terjadi kezaliman paling tidak pada orang